Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Patamarpau dengan NPM 2114071032. Saya adalah mahasiswa Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan sistem kelistrikan pada motor bakar. Sistem kelistrikan motor bakar. Di sini kita akan mulai dari mencari tahu pengertian dari motor bakar, dari tahu pengertian dari sistem pengapian, mencari tahu tiga syarat dari pembakaran, dan kemudian ada komponen sistem pengapian, lalu mencari tahu ciri-ciri pengapian yang optimal, dan yang terakhir mencari tahu prinsip kerja sistem pengapian. Yang pertama, pengertian motor bakar. Motor bakar adalah salah satu jenis dari mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Energi tersebut diperoleh dari proses pembakaran. Proses pembakaran juga mengubah energi tersebut yang terjadi di dalam dan di luar mesin kalor. Motor bakar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motor bakar pembakaran di dalam silinder dan di luar silinder. Oke. Sistem kelistrikan atau pengapian. Sistem pengapian adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang memiliki fungsi berbeda, yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi satu fungsi, yaitu memercikan bunga api. Ada tiga syarat pengapian dapat terjadi, yaitu terdapat bensin sebagai pensuplai bahan bakar, kemudian terdapat O2 atau udara yang berfungsi untuk membantu bahan bakar. Kemudian ada api untuk membakar campuran udara dari bahan bakar. Api ini berasal dari busi. Sistem sistem pengapian itu fungsinya menghasilkan percikan api yang kuat dan tepat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Secara umum, komponen sistem pengapian terdiri dari baterai, kunci kontak, koil, distributor, kabel gerakan tinggi, dan busi. Oke, di sini kemudian kita akan membahas fungsi dari masing-masing komponen semua ini. Pertama ada baterai sebagai sumber energi listrik. Secara umum baterai memang berfungsi sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Namun bila kita amati lebih detail, baterai juga berfungsi saat mesin mati sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris dan penerangan. Kemudian ada kunci kontak untuk menghidupkan dan mematikan sistem pengapian. Kunci kontak itu sebagai penghubung dan pemutus arus pada sistem pengapian dari baterai ke rangkaian primer pengapian. Di kunci kontak itu terdapat beberapa terminal yang berfungsi menghubungkan arus tegangan dari baterai ke komponen pengapian. Yang ketiga ada koil untuk mengubah tegangan listrik. Koil ini untuk menaikkan tegangan baterai menjadi tegangan tinggi di atas 10.000 volt. Tegangan tinggi pada komparan sekunder terjadi karena jumlah komparan sekunder jauh lebih banyak dari komparan primer. Selanjutnya yang keempat ada distributor, yang fungsi utamanya untuk mendistribusikan tegangan. Distributor akan mendistribusikan tegangan tinggi dari koil ke
tiap busi sesuai dengan urutan penyalaannya atau sesuai dengan firing order. Yang kelima ada kabel tegangan tinggi sebagai pengatur tegangan. Kabel ini fungsinya untuk mengantarkan tegangan tinggi dari koil sampai ke busi. Lalu ada busi yang fungsi utamanya untuk memecahkan bunga api. Percikan bunga api ini untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi di ruang bakar. Oke, sebelum melanjutkan ke penjelasan selanjutnya, di dalam distributor komponen keempat ini terdapat beberapa komponen lagi. Di dalamnya seperti kontak pemutus yang bisa kita sebut dengan pulse generator, kemudian ada kondensor, ada can, ada vakum, dan centrifugal adventure. Ini dia komponen pada distributor. Yang pertama ada pulse generator, yang fungsi utamanya untuk mendeteksi posisi piston. Pulse generator ini akan mendeteksi posisi piston pada motor dari pickup magnet. Nantinya aliran listrik akan dikirimkan ke CDI, ke TCI, sehingga terjadi proses pengapian pada busi. Yang kedua ada kondensor. Kondensor yang berfungsi sebagai penyerap loncatan bunga api. Bunga api ini muncul dan terjadi pada saat breaker point di platina. Dengan fungsinya ini, kondensor bisa menaikkan tegangan pada coil sekunder. Dan ketiga ada camshaft melakukan proses buka dan tutup sesuai firing order. Kalau bisa disebut juga urutan pengapian, urutan waktu pengapian. Kemudian komponen terakhir pada distributor yaitu centrifugal adventure untuk memajukan timing pengapian sesuai dengan RPM mesin. Timing pengapian sesuai RPM mesin berdasarkan dengan kecepatan putaran mesin sehingga walaupun kecepatan gerakan naik turun semakin cepat, karena pembakaran maksimum yang dihasilkan tetap berada dekat setelah piston mengapi titik mati atas. Nah, selanjutnya, cara untuk mendapat pengapian yang optimal. Yang pertama itu ada kriteria satu. Percikan bunga api harus kuat. Pada saat campuran bensin udara dikompresi di dalam silinder, maka kesulitan utama yang dapat terjadi adalah bunga api yang meloncat di antara celah elektroda busi sangat sulit. Hal ini disebabkan karena udara merupakan tahanan listrik dan tahanannya akan naik pada saat dikompresikan. Tegangan listrik yang diperlukan harus cukup tinggi, sehingga dapat membangkitkan bunga api yang kuat di antara celah elektroda busi. Jadinya percikan bunga api yang kuat ini dipengaruhi oleh pembentukan tegangan induksi yang dihasilkan oleh sistem pengapian. Makin tinggi tegangan yang dihasilkan, maka bunga api yang dihasilkan akan semakin kuat. Bisa dibilang tegangan induksi yang baik itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti coil pengapian yang sesuai, lalu kondensor yang tepat, saat pengapian harus sesuai dengan aturan, kemudian penyetelan atau pemasangan busi yang tepat, dan pemakaian kabel tegangan yang tepat. Lalu ada kriteria yang kedua, yaitu saat pengapian harus tepat. Untuk memperoleh pembakaran maka campuran bensin udara harus yang paling tepat. Maka pada saat pengapian harus sesuai dan tidak statis pada titik tertentu. Saat pengapian harus dapat berubah mengikuti berbagai perubahan kondisi operasional mesin. Kemudian kriteria ketiga, yaitu sistem pengapian harus kuat dan tahan. Maksud dari sistem pengapian harus kuat dan tahan terhadap perubahan yang terjadi setiap pada saat ruang mesin atau perubahan kondisi operasional kendaraan. Harus tahan terhadap getaran, panas, atau tahan terhadap tegangan tinggi yang dibangkitkan oleh sistem pengapian itu sendiri. Komponen-komponen sistem seperti koil pengapian, kondensor, kabel tegangan tinggi, dan busi
harus dibuat sedemikian rupa sehingga tahan pada sebagai kondisi. Contohnya, saat naiknya suhu di sekitar mesin, busi harus tetap tahan agar tidak meleleh, supaya bisa terus memberikan loncatan bunga api yang baik. Oleh karena itu, pemilihan tipe busi harus benar-benar tepat. Begitu pula dengan koil pengapian maupun kabel busi. Walaupun terjadi perubahan suhu yang cukup tinggi, misalnya karena mesin bekerja pada saat putaran tinggi yang cukup lama, penyaluran tegangannya cukup tinggi. Pemilihan tipe koil hendaknya tepat sesuai kondisi operasional sepeda motor yang digunakan. Selanjutnya, prinsip kerja sistem pengapian. Di sini adalah gambar aliran listrik saat kunci kontak on dan platina menutup. Ketika kita menghidupkan motor dengan kunci kontak, baterai akan mengalirkan arus listrik bertegangan rendah sekitar 12 volt yang mengalir melewati kunci kontak dan akhirnya masuk ke coil pada kumparan primer. Selanjutnya akan masuk ke platina dalam kondisi tertutup. Arus listrik akan mengalir ke massa dan ada juga yang menuju masuk ke kondensor. Kondensor berfungsi untuk menyerap percikan yang terjadi di platina pada saat platina dalam kondisi terbuka. Kondensor juga berfungsi untuk menyimpan arus yang nantinya akan dipakai untuk mengalirkan arus pada saat pengapian. Di sini jika platina dalam kondisi terbuka, maka listrik dari kumparan primer akan dialirkan ke kumparan sekunder, dibantu dengan arus yang berasal dari kondensor, yang nantinya pada kumparan sekunder akan terjadi induksi magnet yang akan mengubah arus rendah dari baterai menjadi tegangan tinggi, puluhan ribu volt, yang dialirkan ke tutup distributor melalui tegangan tinggi. Persyaratan dari kabel tegangan tinggi ialah halnya tidak boleh lebih dari 25.000 volt. Akibat aliran listrik pada primer coil, maka inti coil akan menjadi magnet. Setelah itu arus listrik akan disebarkan ke tiap silinder yang membutuhkan dan disebarkan ke rotor serta mengalir ke tiap busi untuk menghasilkan percikan bunga api yang akan digunakan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar pada saat langkah komponen sistem pengapian berfungsi mempercepat waktu pengapian sesuai dengan keadaan mesin. Di antaranya ialah centrifugal levager yang berfungsi untuk mempercepat saat pengapian sesuai dengan beban yang dialami oleh mesin. Di sini adalah gambar dari aliran arus saat platina terbuka. Saat platina membuka, arus listrik melalui primer coil terputus. Terjadi induksi tegangan tinggi pada sekunder coil, sehingga arus akan mengalir dari sekunder coil menuju kabel tegangan tinggi, menuju tutup distributor, menuju rotor, menuju ke kabel busi, lalu ke busi, sampai akhirnya ke massa. Akibat aliran listrik tegangan tinggi dari sekunder coil, mampu meloncati tahanan udara antara elektroda tengah dengan elektroda massa pada busi dan menimbulkan percikan bunga api dan jadi penyalaan pada motor. Ya, presentasi dari saya, tadi kurangnya saya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.